Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Ahdi Musyafa dengan NIM 2210802039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ISO 56002, yaitu mengenai panduan sistem manajemen inovasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovasi. Baik, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ikhtisar ISO 56002, yang kedua ada prinsip utama, ketiga ada struktur, yang keempat ada langkah implementasi, dan yang terakhir ada manfaat. Nah, yang pertama itu ikhtisar ISO 56002. Nah, diterbitkan oleh ISO pada tahun 2019. Jadi sistem ISO ini didirikan atau diterbitkan pada tahun 2019. Yang kedua yaitu dapat memberikan pedoman untuk membangun sistem manajemen inovasi. Jadi ISO ini bisa digunakan untuk sebagai alat bantu untuk membangun atau mengelola sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu berlaku untuk semua jenis organisasi. Nah, terus pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan ruang lingkup. Nah, yang pertama itu membantu organisasi mendorong inovasi secara sistematis. Yang kedua, mencakup budaya, kepemimpinan, proses, dan kinerja. Dan yang terakhir, bukan standar yang dapat disertifikasi, melainkan dokumen panduan. Jadi, ISO ini merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan organisasi. Terus, prinsip utama. Yang pertama itu berfokus pada pengguna, yang kedua dipimpin oleh kepemimpinan, yang ketiga yaitu ada penyelarasan strategis, yang keempat ada manajemen risiko dan peluang, dan yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur ISO 56002. Di sini di ISO 56002 ini terdapat 10 struktur. Yang pertama yang dimulai dari ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan, yang ketujuh dukungan, yang kedelapan operasional, yang kesembilan evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada perbaikan. Nah, untuk pembahasan di sini langsung ke klausul 4 yaitu konteks organisasi. Yang pertama yaitu memahami isu internal dan eksternal yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kebutuhan mereka. Apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi yang akan dilaksanakan. Untuk klausul yang kelima atau struktur yang kelima yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu komitmen manajemen puncak, yaitu di sini atasan. Yang kedua, menetapkan kebijakan inovasi. Jadi atasan ini menetapkan kebijakan apa sih yang bisa membuat organisasi ini membuat inovasi terbaru, seperti kebijakannya ataukah apanya. Yang terakhir yaitu peran, tanggung jawab, dan wewenang. Jadi pemimpin itu mempunyai peran dan tanggung jawab dan wewenang. Terus struktur yang keenam atau klausul yang keenam yaitu perencanaan. Nah, di dalam organisasi ini terdapat tiga poin. Yang pertama yaitu tindakan untuk menangani resiko dan peluang, atau menyusun strategi yang mana untuk menangani resiko yang akan datang. Yang kedua yaitu tujuan inovasi dan perencanaan untuk mencapainya. Yang terakhir yaitu alokasi sumber daya. Struktur yang ketujuh atau klausul ketujuh yaitu dukungan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama sumber daya dan kompetensi. Yang kedua kesadaran dan komunikasi. Yang terakhir yaitu adanya informasi yang terdokumentasi. Terus struktur yang ke-8 yaitu operasional. Di sini ada 3 pembahasan atau 3 poin. Yang pertama proses inovasi atau ideasi,
pengembangan dan implementasi. Yang kedua, desain dan pengembangan inovasi, dan yang terakhir yaitu manajemen pengetahuan. Terus klausul ke-9, evaluasi kinerja. Nah, di dalam organisasi itu pasti membutuhkan seperti pemantauan, pengukuran, dan analisis. Terus terdapat audit internal, dan yang terakhir yaitu ada tinjauan dari manajemen atau pihak yang berwenang. Struktur yang ke-10 yaitu perbaikan. Nah, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Yang kedua yaitu peningkatan berkelanjutan sistem manajemen inovasi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu manfaat dari ISO 56002. Nah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan inovasi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan terstruktur untuk mengelola inovasi. Jadi ISO ini digunakan untuk perencanaan itu dapat tersusun dengan secara teratur dan sistematis. Yang ketiga yaitu peningkatan daya saing, dan yang terakhir yaitu pengurangan resiko. Terus langkah implementasinya gimana? Yang pertama yaitu melakukan analisis kesenjangan yang ada. Yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan dan tujuan inovasi. Yang ketiga yaitu membangun proses dan sumber daya. Yang keempat melatih karyawan dan melakukan komunikasi. Yang terakhir yaitu memantau kinerja dan melakukan perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.